Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa berita terbaru dan data mengenai market kripto. Tapi secara khusus kita juga akan membahas dua altcoin yang bisa dibilang menjadi atau yang membantu market kripto ini naik kembali gitu ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu alasannya juga kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam satu minggu terakhir. Jadi berita ini cukup penting dan menurut saya juga cukup menarik gitu ya. Jadi kita mengetahui cerita di belakang layarnya juga istilahnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya ya. Kita update dulu karena market crypto hari ini bagaimana. Naik ya sekitar 1,43% selama beberapa hari terakhir. Memang kita mengalami kenaikan terus menerus, tapi kembali lagi saya ingatkan teman-teman jangan FOMO juga atau fear of missing out. Dan kita lihat selama 24 jam terakhir di sini altcoinnya juga cukup performing. Kita lihat ada Wave naik 50%, ada AAV, ada Compound, ini adalah crypto DeFi gitu ya, naik 18% dan 11%. Lalu kita lihat juga ada Thorchain dan Rune. Ini juga cukup menarik dan ini akan kita bahas karena dia adalah salah satu mungkin yang mensupport market crypto ini naik gitu. Rune ya, selama 24 jam terakhir naik 17%. Lalu ada KuCoin, Chiliz, ada Terra Luna juga, ini mengalami kenaikan 11,14%. Jadi di video kali ini sebenarnya kita akan bahas Terra Luna dan juga Thorchain Rune gitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman akan bilang, tapi ini kan udah naik cukup signifikan gitu ya. Tapi menurut saya ini layak untuk teman-teman jadikan watchlist, atau mungkin kalau buat di trading kan ataupun buat investasi sebenarnya sangat-sangat menarik juga gitu. Jadi ya ini teman-teman bisa do your own research juga mengenai Rune dan Terra Luna, dan sebenarnya ini sudah kita rekomendasikan dari jauh-jauh hari juga kalau teman-teman menonton mungkin video seperti ini, 8 rekomendasi kripto bulan Maret dan lain-lainnya gitu ya, sempat kita rekomendasikan Terra Luna dan juga Rune. Dan di video kali ini kita akan lebih bahas fundamentalnya juga ya. Untuk Fear and Greed Index kita di level 56, jadi kita sudah masuk ke dalam grid juga seperti hampir sama seperti kemarin ya. Dan kita akan membahas beritanya. Nah, kita akan bahas beritanya dulu. Sebelum itu kita introduce dulu ya, yaitu adalah si Do Kwon. Jadi siapa sih itu Do Kwon tokohnya? Do Kwon sendiri sebenarnya kalau teman-teman yang belum familiar, dia adalah founder dari Terra Luna atau founder dari Terraform Labs lah. Bisa dibilang itu adalah perusahaan yang membentuk Terra Luna maupun juga UST gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa Terra atau Luna sendiri ini ada hubungannya dengan UST. UST sendiri adalah stablecoin, Terra stablecoin bisa dibilang. Dan ini mereka kepack dan ada hubungannya lah, dimana kalau misalnya permintaan UST-nya naik, supply Luna itu akan dibakar. Luna sendiri adalah salah satu kripto ya di sini, ranking 9 ya untuk teman-teman yang baru masuk juga. Dan yang menariknya apa? Yang menariknya di tanggal 14 Maret 2022, Do Kwon sendiri dia ada membahas di mana UST with 10 billion plus atau 10 miliar dolar in Bitcoin reserve will open a new monetary era of the Bitcoin standard. Jadi intinya sekarang ini UST sendiri atau dari Terranya sendiri akan membuat fund cadangan gitu ya, yang terdiri dari 10 miliar dolar yang isinya adalah Bitcoin. Jadi intinya apa? Intinya adalah mereka akan membeli juga 10 miliar dolar ini untuk membeli Bitcoin. Jadi ini akan menarik. Dan kenapa Bitcoin bisa naik? Karena memang bisa kita bilang ini si Do Kwon sudah mulai membeli Bitcoin. Dan mungkin seberapa besar sih 10 miliar dolar? Kita akan memberi gambaran yang lebih gambaran lagi gitu ya. Kita lihat di tahun lalu Februari 8 2021, di sini Tesla membeli 1,5 miliar in Bitcoin. Ini Februari 8. Kita bisa lihat Februari, mungkin kita ke Bitcoin dulu ya. Kita ke Bitcoin. Februari 8 kira-kira itu di mana sih? Februari 8. Nah ini. Nah ini Februari 8 nih. Kalau teman-teman perhatikan, Tesla membeli Bitcoin langsung ini mengalami kenaikan sekitar 19% ya untuk Bitcoinnya sendiri. Mungkin karena Tesla cukup terkenal juga. Tapi kalau kita lihat secara jumlah uang yang dibeli gitu ya, Tesla ini hanya membeli sekitar 1,5 miliar dolar, walaupun bisa dibilang ini cukup besar juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Terra atau ya Terra sendiri, dia akan membeli 10 miliar dolar gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan, dan ini dia sudah mulai membeli. Ini teman-teman bisa perhatikan juga, ini dari si Pompiliano, dia bilang Terra has officially bought atau membeli 1 miliar dolar of Bitcoin. Jadi dia sudah mulai mencicil. Jadi dari 10 sekarang 1 miliar udah dibeli.
Dan kita lihat juga di sini beberapa berita terbaru dari Bitcoin.com, di mana Luna Foundation Bitcoin Reserve Wallet now holds 1.1 billion in Bitcoin. Jadi udah bisa ketahuan juga bahwa ini dari si foundationnya Terra Luna sendiri sudah mempunyai Bitcoin senilai dengan 1,1 miliar. Bahkan ini dia udah membeli Bitcoin lagi lebih dari 1,1 miliar sekarang ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini dia sudah membeli 125 juta dolar lagi. Jadi ini dicicil terus lah. Dia belinya dollar cost averaging. Ini kalau teman-teman mau lihat secara trackingnya, ini kita ada tracknya juga. Ini Bitcoin address untuk Terra Luna ya, kalau teman-teman mau cek. Dimana sekarang ini kita perhatikan, kalau teman-teman yang agak kurang familiar ya, lihat yang garis warna biru atau balance in Bitcoin ya, balance in Bitcoinnya. Kita bisa perhatikan sendiri di mana balance in Bitcoinnya ini mulai dari tanggal 22 Maret ini naik seperti kayak anak tangga gitu, naiknya kayak anak tangga, di mana mereka mencicil dan balance in Bitcoinnya dari 9.500 ini mereka mengalami kenaikan setiap harinya tuh ke 12.000, lalu naik ke 15.000, lalu naik ke 18.000, naik terus dan sampai sekarang dia sudah di level 27.000 Bitcoin di dalam wallet ini, dan bahkan sekarang dia sudah ranking 32. Jadi ini bisa dibilang well wallet juga, bukan cukup besar tapi ini besar juga ya, nomor 32 untuk richest Bitcoin address paling kaya lah bisa dibilang ya. Dan yang menariknya juga sebenarnya adalah itu adalah kalau misalnya Terra Foundation atau si Do Kwon mau beli Bitcoin, biasanya ini mereka akan memberikan bocoran juga gitu. Dan ini dia sudah memberikan bocoran lagi, di mana si Do Kwon bilang, I am once again asking you to short Bitcoin. Dan bocorannya tuh sedikit berkontradiksi gitu ya. Jadi dia kalau mau beli, dia malah minta orang untuk short Bitcoin. Kenapa? Karena mungkin pada saat dia beli, dia hoping untuk melikuidasi orang-orang yang maunya Bitcoin turun lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini pertarungan antara bull dan bear juga. Jadi cukup menarik juga lah kalau teman-teman aktif di sini gitu ya. Dan ini untuk Do Kwon. Lalu kita lihat juga beberapa berita lainnya. Ini kita lihat dari untuk Bitcoin sendiri. Datanya ini dari si Dylan Leclerc, di mana Bitcoin is trading at 48,000 atau dia sekarang trading di 48 ribuan, dan memang ini benar. Tapi yang menariknya adalah dia menggunakan percent of supply last active 1+ years ago. Jadi ini adalah supply yang udah nggak aktif ya, udah nggak aktif selama 1 tahun lebih. Nggak aktif ini artinya nggak dikirim, nggak diterima juga, bisa dibilang seperti itu. Dan kelihatan bahwa sekarang ini supply yang nggak aktif ini cukup tinggi. Ini bahkan bisa dibilang hampir sama dengan yang September 2020. Makanya di sini dia bilang ini hampir sama dengan September 2020. Dan yang nggak aktif ini sudah sekitar lebih dari 60%. Jadi bisa dibilang rata-rata sekarang orang yang memegang Bitcoin ini bukan untuk trading, tapi lebih ke arah untuk long term hold atau untuk jangka panjang, untuk investasi sebagai store of value lah gitu. Jadi ini dari si Dylan Leclerc. Lalu selanjutnya itu hubungan dari Luna dan juga Bitcoin. Lalu kita lihat juga ini dari si Coin Bureau, salah satu top YouTuber juga, dan dia juga sedikit tweet juga di mana if you weren't paying attention to Thorchain and Terra before, you definitely should be now. Jadi intinya adalah kalau teman-teman udah nggak terlalu memperhatikan Thorchain ataupun Terra, mungkin sekarang waktunya untuk menjadikan mereka ini perhatian lah, si Rune dan Luna. Dan kita akan bahas sedikit juga tentang Rune, dimana ini juga sempat kita bahas, dimana Rune ini mempunyai konsep yang cukup berbeda dan menarik sekali, dimana konsepnya mereka adalah cross chain, bahwa kedepannya crypto ini akan menjadi cross chain, dan fokus mereka adalah untuk cross chain swap asset untuk crypto asetnya. Maksudnya apa? Intinya adalah mereka mau membuat swapping di decentralized exchange dan lain-lain ini jauh lebih gampang lah gitu ya. Dan kita lihat di sini dia bilang across multiple blockchains without wrap/peg asset. Jadi memang kalau teman-teman aktif di DeFi mungkin familiar, kalau kita mau swapping gitu ya, kita harus rubah dari Bitcoin ke wrap Bitcoin atau dari Ethereum ke wrap Ethereum dan lain-lain untuk dipindahkan ke network lain lah. Dan sekarang ini nggak usah. Jadi kita bisa pakai native Bitcoin, native Ethereum, native Luna dan lain-lainnya juga. Dan bahkan ditambah lagi kenapa Thorchain mengalami kenaikan ini karena mereka sudah integrasi juga dengan UST lah, bisa dibilang di dalam poolnya dia. Ini kita bisa ada UST. Dan Thorchain cukup menarik, dia juga masih ranking 41, jadi belum terlalu besar, tapi kenaikannya sempat kita tadi lihat di awal video, sudah naik cukup tinggi gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli Thorchain, please lihat money management, mungkin bisa buy on support lah. Nanti kita melihat analisa teknikalnya juga. Tapi yang menariknya dari Thorchain, dia bukan sekedar, oh ini lagi berita positif, lalu dia naik.
Tapi saya rasa ini Torchain ini masih bisa maintain atau masih bisa bertahan lah, mungkin di area 10 sampai 12 dolar gitu ya. Kenapa? Karena secara tokenomics-nya Torchain sendiri ini cukup menarik. Jadi dia ada kegunaan untuk rune-nya lah gitu ya, bukan hanya sekedar token doang. Makanya rune-nya sendiri kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ya. Mana kita lihat dari sini bisa nggak ya? Lagi loading chartnya. Tunggu kita cek di sini rune USDT. Nah, kita coba cek dari sini. Nah, kita lihat juga di sini selama 1 bulan terakhir memang dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga tuh. Nah, kita lihat ya, 1 bulan terakhir dari awal Maret di sini, dari 8 Maret dia sudah naik sekitar 209%. Dan apa yang membedakan dia dari tokenomics-nya sendiri? Intinya adalah kalau untuk Rune, kalau misalnya user-user mau memprovide liquidity, karena kalau kita di decentralized exchange ini kita membutuhkan liquidity gitu ya. Dan untuk menjadi liquidity provider, kita juga harus menggunakan Rune-nya sendiri. Contoh, misalnya kita mau provide liquidity untuk Bitcoin. Kita cek liquidity ya. Dan kita mau provide untuk 1 Bitcoin, 1 native Bitcoin di sini. Nah, orang yang mau provide liquidity untuk Bitcoin, mereka juga harus menggunakan Rune gitu ya. Jadi bukan hanya 1 Bitcoin yang diperlukan, tapi mereka juga harus membutuhkan amount yang sama atau dolar yang sama, amount dolar yang sama, 47.800 Bitcoin juga dengan 47.800 Rune, bisa dibilang seperti itu. Jadi setiap demand atau setiap liquidity yang akan masuk ini membutuhkan Rune. Makanya demand-nya ini selalu naik gitu intinya. Jadi ini yang membedakan Rune dengan kripto-kripto lainnya dan kenapa dia bisa kuat dan naik terus. Dan sekarang kita perhatikan juga, mungkin kita bahas teknikalnya sedikit tentang Rune ya atau Torchain. Bagaimana sekarang nih? Apakah layak untuk kita beli dan kira-kira mungkin level berapa sih kalau teman-teman bisa perhatikan? Kembali lagi, teman-teman harus do your own research dan disclaimer on karena ini hanya keputusan juga di tangan teman-teman lah ya. Ini hanya provide additional perspective juga. Untuk sekarang, Rune ini bisa kita perhatikan memang menembus nih resisten. Ini yang saya buat ya. Kita dari sini dia menembus resisten 12,2 dolar walaupun ini belum konfirmasi. Kalau saya sendiri sih lebih baik menunggu, mungkin kalau dia kembali naik ke atas gitu ya, kembali naik ke atas dan dia breakout, mungkin bisa tunggu di level yang sama juga di sekitar 12 dolar karena ini adalah konfirmasi ternyata dia breakout. Atau kalau ternyata dia ke rejection atau dia ada ke rejection, mungkin akan cukup menarik adalah membeli Rune dia tadi di atas di level sekitar 10 dolaran gitu ya untuk sekarang. Walaupun ini 10 dolar sendiri masih relatif tinggi kalau kita bandingkan dari beberapa minggu sebelumnya gitu. Tapi untuk sekarang mungkin kalau teman-teman takut ketinggalan gitu ya, ada sedikit rasa FOMO dan mungkin lihat wah ini bener-bener positif, ya mungkin di level sekitar 10 dolaran ya gitu. Tapi kembali lagi risk management di tangan teman-teman. Target Rune berapa? Target Rune saya sih cukup positif untuk Rune bisa menembus all time high-nya dia. All time high dia sendiri ini sekarang di 21 dolar ya, 21 dolar untuk sekarang. Kapan bisa tembusnya? Kita lihat apakah momentum ini akan terus-menerus akan naik atau enggak gitu. Dan kenaikannya juga cukup bagus sih, dimana dia naik, mengalami konsolidasi lagi, naik, konsolidasi. Ini mungkin naik, mungkin akan sedikit mengalami konsolidasi lagi gitu ya. Itu untuk Rune. Lalu kita juga akan bahas untuk Luna ya. Luna USDT, kita coba perhatikan. Nah, hampir sama juga untuk Luna. Ini sebenarnya juga sempat kita rekomendasikan beli di level 54. Saya juga masih ingat videonya. Dimana kalau misalnya kita beli di sini, mungkin sudah sekitar 83% gitu ya. Luna ini juga cocok sebenarnya untuk di-invest. Tapi kalau untuk sekarang kita lihat memang Luna ini sudah menembus, baru hari ini menembus all time high-nya dia nih. All time high dia sebelumnya di level 105-an. Ini dia sudah sempat menyentuh level 106 dolar gitu ya. Dan sekarang cukup stabil di level 104. Tapi kalau teman-teman mau beli di level sekarang sedikit berisiko juga gitu ya. Tapi akan cukup menarik. Kalau untuk beli Luna atau Terra Luna kira-kira di level berapa? Kalau saya rasa dengan keadaan Bitcoin ini lagi naik terus, mungkin kalau ternyata kita terjadi koreksi gitu ya, koreksi normal, mungkin yang level yang cukup masih realistik untuk Terra Luna itu di level 94 sampai 96 dolar. Ini masih cukup menarik. Yang sebelumnya kalau kita tarik ke garis ini gitu ya, kita bisa lihat ini memang sebelumnya menjadi resisten juga, resisten, ini sempat jadi support ya, lalu ada resisten. Jadi kalau ternyata dia turun di sini, mungkin ini potensi terakhir kita bisa membeli Luna di bawah 100 dolar. Sehabis itu mungkin dia akan di atas 100 dolar gitu, karena memang fundamentalnya kuat dan secara adopsi saya rasa ini cukup cepat sekali adopsi untuk UST.
Jadi itu untuk Terra Luna dan juga Rune, dan mungkin ini gambaran sedikit tentang apa yang terjadi sih di market crypto sebenarnya ya. Jadi itu kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you for watching. See you in next video. Bye bye.